Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kami akan menyajikan materi tentang sejarah perkembangan ulumul Quran. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Siti Khairiyah, Siti Nur Rahmah, dan Zulzilatun Nabawiyah. Subbab yang akan kita bahas kali ini adalah pengertian ulumul Quran, ruang lingkup dan pokok bahasan ulumul Quran, sejarah pertumbuhan ulumul Quran, karya-karya ulumul Quran, dan manfaat belajar ulumul Quran. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dijelaskan bahwa ulumul Quran adalah sejumlah pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum seperti ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab, dan secara khusus adalah kajian tentang Al-Quran seperti sebab turunnya Al-Quran, nuzulul Quran, nasikh mansuh, i'jaz, maki madani, dan ilmu-ilmu lainnya. Sedangkan pengertian ulumul Quran menurut beberapa ulama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Imam Az-Zarqani, ulumul Quran adalah sejumlah pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim dari segi turunnya, urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, tafsirnya, kemu'jizatannya, nasikh mansukhnya, dan penolakan hal-hal yang meragukannya dan selainnya. Sedangkan menurut Mana Al-Khatton, ulumul Quran yaitu ilmu yang membicarakan bahasan-bahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi pengetahuan asbabun nuzul, pengumpulan Al-Quran, urutannya, pengetahuan tentang surat Makkiyah dan Madaniyah, nasikh mansuh, muhkam dan mutasyabih, dan bahasan lain yang berhubungan dengan Al-Quran. Sedangkan menurut Imam As-Suyuti, ulumul Quran adalah ilmu yang membahas keadaan kitab Al-Quran dari aspek turunnya, sanadnya, adabnya, lafadz-lafadznya, makna-makna yang berkaitan dengan hukum dan selainnya. Selanjutnya, sebab yang kedua yaitu ruang lingkup dan pokok bahasan. Hasbi As-Shadiq pada tahun 1904 sampai 1975 Masehi membagi bahasan ulumul Quran menjadi 6. Yang pertama, nuzul, yaitu aspek ini membahas tentang tempat dan waktu turunnya ayat atau surat Al-Quran. Misalnya, Makkiyah, Madaniyah, Safariyah, Hadariyah, Nahariyah, Syita'iyah, Lailiyah, Syaifiyah, dan Firasyiyah. Pembahasan ini juga meliputi hal yang menyangkut asbab an-nuzul dan sebagainya. 2. Sanad, yaitu aspek ini meliputi hal-hal yang membahas sanad yang mutawatir, syad, ahad, bentuk-bentuk qiraat atau bacaan Nabi, para penghafal dan periwayat Al-Quran, serta cara tahammul atau penerimaan riwayat. 3. Ada al-qiraah, yaitu aspek ini menyangkut tata cara membaca Al-Quran seperti waqaf, ibtida, mat, imalah, hamzah, takhfif, dan idgham. Selanjutnya 4, yaitu aspek pembahasan yang berhubungan dengan lafadz Al-Quran, yaitu tentang gharib, mu'rab, musyitarak, majaz, muradif, isti'arah, dan tasybih. 5. Aspek pembahasan makna Al-Quran yang berhubungan dengan hukum, misalnya ayat yang bermakna am dan tetap dalam keumumannya, am yang dimaksudkan khusus, am yang dikhususkan oleh sunnah, nas, zahir, mujmal, mufassal, mafhum, mantuk, mutlak, muqayyad, muhkam, mutasyabih, muskil, nasik, mansuk, muakhor, muqaddam, makmul pada waktu tertentu, dan makmul oleh seorang saja. Dan yang terakhir 6, yaitu aspek pembahasan makna Al-Quran yang berhubungan dengan lafadz, yaitu fasol, wasol, itnab, ijaz, musawah, dan gazr. Sebab selanjutnya yaitu 3. Sejarah pertumbuhan. 1. Sebelum masa kodifikasi. Sebelum masa kodifikasi terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, ulumul Quran belum dikenal sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan tertulis.
Para sahabat yang merupakan orang-orang Arab asli pada masa itu dapat merasakan struktur bahasa Arab yang tinggi dan memahami apa yang diturunkan kepada Rasul. Apabila mereka menemukan kesulitan dalam memahami ayat-ayat tertentu, maka mereka menanyakannya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sebab-sebab ulumul Quran belum dikodifikasi pada zaman Nabi. 1. Umumnya para sahabat tidak bisa membaca dan menulis. Yang kedua, alat tulis yang terbatas. Saat itu hanya ada pelepah kurma, tulang atau kulit hewan. 3. Mereka dilarang menulis apapun selain Al-Quran karena dikhawatirkan akan tercampur aduk dengannya. Dan yang terakhir 4, yaitu sahabat adalah orang Arab asli sehingga mudah menerima dan menyampaikan Al-Quran. 2. Permulaan masa kodifikasi. Proses ini terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan ketika kekuasaan Islam merambah ke negara-negara di luar Jazirah Arab, yaitu bangsa-bangsa yang tidak mengetahui bahasa Arab. Keadaan demikian menimbulkan kekhawatiran sebagian dari sahabat akan tercemarnya keistimewaan bahasa Arab. Bahkan lebih dikhawatirkan akan merusak qiraah Al-Quran yang menjadi standar bacaan masyarakat Arab pada saat itu. Sebagai solusi, maka disalinlah dari tulisan-tulisan aslinya sebuah Al-Quran yang kemudian dikenal dengan Mushaf Imam. Proses penyalinan Al-Quran ini dilakukan dengan model tulisan Ar-Rasm Al-Utsmani. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, lahn atau bisa disebut juga dengan kerancuan dalam bahasa dan berbahasa Arab semakin parah. Untuk membentengi bahasa Arab dan tentunya Al-Quran dari berbagai kesalahan bacaan, maka Khalifah Ali memerintahkan Abu al-Aswad ad-Du'ali untuk membuat kaidah atau gramatikal bahasa Arab. Karena peristiwa ini, sebagian ahli kemudian menyebut Ali sebagai pencetus ilmu nahwu atau gramatikal atau ilmu i'rab Al-Quran. 3. Masa kodifikasi. Di era ini, berbagai kitab tentang ulumul Quran pun ditulis dan dikodifikasikan. Namun, poin yang menjadi prioritas utama para ulama di masa itu adalah ilmu tafsir, karena ilmu ini dianggap memiliki fungsi yang sangat vital dalam proses pemahaman dan penjelasan isi Al-Quran. Kemudian, pada abad ketiga Hijriah muncul tokoh tafsir pertama yang membentangkan berbagai pendapat dan mentarjih sebagiannya. Ia adalah Ibnu Jarir At-Tabari pada tahun 310 Hijriah dengan kitabnya Jami al-Bayan fi Tafsir Ayy Al-Quran. Kemudian proses penulisan tafsir ini terus berlangsung hingga saat sekarang dengan model dan karakter yang berbeda-beda antara satu masa dengan masa yang lainnya. 4. Karya-karya ulumul Quran. Karya tulis yang terkait ulumul Quran. Yang pertama, Manahil al-Irfan fi ulum al-Quran. Yang kedua, Al-Madkhal fi dirasat Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga, Mabahith fi ulum Al-Quran. Yang keempat, Mabahith fi ulum Al-Quran. Yang kelima, Madkhal fi ulum Al-Quran wa at-Tafsir. Yang keenam, Lamhat fi ulum Al-Quran. Yang ketujuh, ulum Al-Quran. Yang kedelapan, At-Tibyan li bad'i al-Mabahith al-Mutaqalliqah bi Al-Quran ala. Yang kesembilan Al-Manar fi ulum Al-Quran. Yang ke-10 Min ulum Al-Quran. Yang ke-11 ulum Al-Quran wa al-Hadis. Yang ke-12 Dirasat fi ulum Al-Quran. Yang ke-13 At-Tibyan fi ulum Al-Quran. Yang kelima, manfaat belajar ulumul Quran. Manfaat belajar ulumul Quran antara lain yang pertama, menambah hasanah ilmu pengetahuan yang penting yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, membantu umat Islam dalam memahami Al-Quran dan menarik istinbat hukum dan adab dari Al-Quran serta mampu menafsirkan ayat-ayatnya. Yang ketiga, mengetahui sejarah kitab Al-Quran dari aspek nuzul atau turunnya, periodenya, tempat-tempatnya, cara pewahyuannya, waktu dan kejadian-kejadian yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Yang keempat, menciptakan kemampuan dan bakat untuk menggali pelajaran hikmah dan hukum dari Al-Quran Al-Karim. Yang kelima, sebagai senjata dan tameng untuk menangkis tuduhan dan keraguan pihak lawan yang menyesatkan tentang isi dan kandungan dari Al-Quran. Letak urgensi dalam mempelajari ulumul Quran yaitu pemahaman yang baik terhadap ilmu ini merupakan neraca yang sangat akurat dan dapat dipergunakan oleh mufasir dalam memahami firman Allah
dan mencegahnya secara umum untuk melakukan kesalahan dan kedangkalan dalam tafsir Al-Quran. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.